Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nusantara pada masa lalunya dapat dikatakan sebagai jamrut Katulistiwa, adalah salah satu kawasan yang sudah mempunyai peradaban yang cukup tinggi dan maju pada zamannya. Semua itu tak terlepas karena posisi geografis kepulauan Indonesia yang berada di atas Katulistiwa, kawasan yang selalu dapat ditanami tiap saat akibat tersinari matahari sepanjang tahun. Juga karena kandungan geologinya, terbentuknya pulau-pulau di Nusantara yang menyembul di atas laut, menjadikan pulau yang aslinya adalah gunung dan pegunungan ini membuat kawasan itu mempunyai banyak kandungan tambangnya. Dengan sumber alamnya yang kaya dan sangat banyak, tak heran jika di kawasan ini sudah banyak sekali terdapat pasar-pasar besar di tiap kerajaannya. Pasar-pasar yang pada masa kini mungkin sekelas free trade area di Nusantara tersebut selalu ramai disinggahi oleh kerajaan-kerajaan lainnya nan jauh berada di seberang samudra selama berabad-abad lamanya. Perdagangan di pasar-pasar besar di Nusantara tersebut tak hanya terkenal di negeri jiran, namun juga terkenal hingga ke kerajaan-kerajaan mancanegara seperti daerah Cina, India, Arab, hingga oleh kerajaan-kerajaan di benua Afrika. Nusantara yang kaya akan alamnya membuat tak ada putusnya kerajaan-kerajaan nan jauh di sana selalu berusaha ingin menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang hasil buminya melimpah. Namun dalam urusan mata uang, Nusantara masih terbilang muda dalam mengenal mata uang sebagai alat pembayaran, karena pada masa itu kebanyakan mereka masih menggunakan cara barter, baik dengan hasil perkebunan, ternak, ataupun beberapa jenis keping logam termasuk perak dan emas, tapi bukan berupa mata uang resmi kerajaan. Tercatat pada sejarah bahwa negeri ini baru mempunyai uang resmi pada sekitar abad ke-8. Itu pun karena adanya pengaruh dari mitra negara-negara tetangga yang juga berdagang di saat itu namun sudah mempunyai mata uang sendiri seperti Arab, Cina, dan India. Sejarah Indonesia dimulai sejak masa jaya kerajaan Mataram kuno, yakni sekitar tahun 850 Masehi. Kerajaan ini menggunakan koin-koin emas dan perak berbentuk kotak sebagai alat tukarnya. Berikut ini adalah 10 daftar mata uang tertua di Indonesia yang telah diketahui atau telah ditemukan sampai saat ini. Yang pertama adalah uang era dinasti Sailendra tahun 850 Masehi. Mata uang Indonesia dicetak pertama kali sekitar tahun 850 atau 860 Masehi, yaitu pada masa kerajaan Mataram dinasti Sailendra yang berpusat di Jawa Tengah. Inilah bukti terawal sistem mata uang yang ada di Pulau Jawa dan di Nusantara. Terbuat dari emas atau disebut pula sebagai keping tahil Jawa. Sekitar abad ke-9, koin-koin tersebut dicetak dalam dua jenis bahan emas dan perak, mempunyai berat yang sama dan mempunyai beberapa nominal satuan. Satuan yang pertama adalah massa atau disingkat dengan MA, beratnya 2,40 gram, sama dengan 2 atak atau 4 kupang. Yang kedua adalah atak, beratnya 1,20 gram, sama dengan setengah massa atau 2 kupang. Yang ketiga adalah kupang, disingkat ku, beratnya 0,60 gram, sama dengan 1/4 massa atau setengah atak. Sebenarnya masih ada satuan yang lebih kecil lagi, yaitu setengah kupang atau setara dengan 0,30 gram dan 1 saga atau setara dengan 0,119 gram. Koin emas zaman Sailendra berbentuk kecil seperti kotak, di mana koin dengan satuan terbesar massa berukuran 6 x 6/7 mm saja. Pada bagian depannya terdapat huruf Devanagari Ta. Di belakangnya
terdapat incus atau lekukan ke dalam yang dibagi dalam dua bagian. Masing-masing terdapat semacam bulatan. Dalam bahasa numismatik, pola ini dinamakan sesame seed. Sedangkan koin perak massa mempunyai diameter antara 9 sampai 10 mm. Pada bagian muka dicetak huruf Devanagari Ma, singkatan dari massa, dan di bagian belakangnya terdapat incuse dengan pola bunga cendana. Yang kedua adalah uang Krisnala Kerajaan Jenggala sekitar tahun 1042 sampai 1130 Masehi. Pada zaman Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Daha, uang emas dan perak tetap dicetak dengan berat standar. Walaupun mengalami proses perubahan bentuk dan desainnya, koin emas yang semula berbentuk kotak berubah desain menjadi bundar. Sedangkan koin peraknya mempunyai desain berbentuk cembung dengan diameter antara 13 sampai 14 mm. Pada waktu itu, uang kepeng Cina yang didatangkan oleh para pedagang Cina sebagai alat tukar dan barter begitu banyak, sehingga saking banyak jumlahnya yang beredar, maka akhirnya dipakai juga secara resmi sebagai alat pembayaran, menggantikan secara total fungsi dari mata uang lokal emas dan perak. Yang ketiga adalah uang Ma, Kerajaan Majapahit abad ke-12. Mata uang Jawa dari emas dan perak yang ditemukan kembali termasuk di situs kota Majapahit ini kebanyakan berupa perkembangan dari dinasti sebelumnya. Uang Ma, singkatan dari massa, zaman dinasti Sailendra pada poin nomor 1 yang dalam huruf Nagari atau Sidam, kadangkala dalam huruf Jawa kuno. Di samping itu, beredar juga mata uang emas dan perak dengan satuan tahil yang ditemukan kembali berupa uang emas dengan tulisan Ta dalam huruf Nagari pada poin nomor 1. Kedua jenis mata uang tersebut memiliki berat yang sama, yaitu antara 2,4 sampai 2,5 mg. Selain itu, masih ada beberapa mata uang emas dan perak berbentuk segi empat, setengah atau seperempat lingkaran, trapesium, segitiga, bahkan tak beraturan sama sekali. Uang ini terkesan dibuat apa adanya, berupa potongan-potongan logam kasar. Yang dipentingkan di sini adalah sekedar cap yang menunjukkan benda itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Tanda tera atau cap pada uang-uang tersebut berupa gambar sebuah jambangan dan 3 tangkai tumbuhan atau kuncup bunga dalam bidang lingkaran atau segi empat. Jika dikaitkan dengan kronik Cina dari zaman dinasti Song, yaitu tahun 960 sampai 1279, yang memberitakan bahwa di Jawa orang menggunakan potongan-potongan emas dan perak sebagai mata uang, mungkin itulah yang dimaksud. Yang keempat adalah uang Gobok Wayang, Kerajaan Majapahit abad ke-13. Pada zaman Majapahit, keping koin ini dikenal atau disebut sebagai Gobok Wayang, di mana untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Thomas Raffles dalam bukunya The History of Java. Bentuknya bulat dengan lubang kotak di tengah karena pengaruh dari koin cash dari Cina ataupun koin-koin serupa lainnya yang berasal dari Cina atau Jepang. Koin Gobok Wayang adalah asli buatan lokal, namun tidak digunakan sebagai alat tukar, hanya sebagai koin token. Sebenarnya koin-koin ini digunakan untuk persembahan di kuil-kuil seperti yang dilakukan di Cina ataupun di Jepang, sehingga disebut juga sebagai koin-koin kuil. Uang dirham Kerajaan Samudra Pasai sekitar tahun 1297 Masehi. Kesultanan Pasai, juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Indonesia. Mata uang emas dari Kerajaan Samudra Pasai untuk pertama kalinya dicetak oleh Sultan Muhammad yang berkuasa sekitar tahun 1297
sampai 1326 Masehi. Mata uangnya disebut dirham atau emas dan mempunyai standar berat 0,60 gram, berat standar Kupang. Namun ada juga koin-koin dirham Pasai yang sangat kecil dengan berat hanya 0,30 gram atau setengah dari Kupang atau 3 kali saga. Uang emas Pasai mempunyai diameter 10-11 mm, sedangkan yang setengah emas berdiameter 6 mm. Pada hampir semua koinnya ditulis nama sultan dengan gelar Malik Az-Zahir atau Malik At-Tahir. Nama dirham menunjukkan pengaruh kuat pedagang Arab dan budaya Islam di kerajaan tersebut. Yang keenam adalah uang Kampua, kerajaan Buton abad ke-14. Uang yang sangat unik ini dinamakan Kampua, dibuat dari bahan kain tenun dan merupakan satu-satunya jenis uang dari kain tenun yang pernah beredar di Indonesia, berasal dari kerajaan Buton, Sulawesi Tenggara. Buton adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah tenggara Pulau Sulawesi. Pada zaman dahulu di daerah ini pernah berdiri kerajaan Buton yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Buton. Satu lembar uang Kampua senilai dengan satu butir telur di masanya. Menurut cerita rakyat Buton, Kampua pertama kali diperkenalkan oleh Bulawambona, Ratu Kerajaan Buton yang kedua, yang memerintah sekitar abad ke-14 sebelum kerajaan Buton menjadi kesultanan. Setelah itu meninggal, lalu diadakan suatu pasar sebagai tanda peringatan atas jasa-jasanya bagi kerajaan Buton. Pada pasar tersebut, orang yang berjualan mengambil tempat dengan mengelilingi makam Ratu Bulawambona. Setelah selesai berjualan, para pedagang memberikan sesuatu upeti yang ditaruh di atas makam tersebut yang nantinya akan masuk ke kas kerajaan. Cara berjualan ini akhirnya menjadi suatu tradisi pada masyarakat Buton bahkan sampai dengan tahun 1940. Buton dikenal dalam sejarah Indonesia karena telah tercatat dalam naskah Negara Kertagama karya Prapanca pada tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai negeri atau desa kerisian atau tempat tinggal para resi di mana terbentang taman dan didirikan lingga serta saluran air. Rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Namun Pulau Buton juga telah dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit. Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa menyebut nama Pulau Buton. Yang ketujuh adalah uang Kasa Banten, Kesultanan Banten abad ke-15. Kesultanan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri dan sekarang lokasi wilayahnya persis berada di Provinsi Banten, Indonesia. Mata uang dari Kesultanan Banten pertama kali dibuat sekitar tahun 1550 sampai 1596 Masehi. Bentuk koin Banten mengambil pola dari koin cash Cina, yaitu dengan lubang di tengah dengan ciri khas persegi 6 pada lubang tengahnya heksagonal. Inskripsi bagian muka pada mulanya dalam bahasa Jawa Pangeran Ratu. Namun setelah mengakarnya agama Islam di Banten, inskripsi diganti dalam bahasa Arab Pangeran Ratu ing Banten. Terdapat beberapa jenis mata uang lainnya yang dicetak oleh Sultan-Sultan Banten, baik dari tembaga ataupun dari timah, seperti yang ditemukan pada beberapa tahun yang lalu. Yang kedelapan adalah uang Jinggara, Kesultanan Goa abad ke-16. Di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berdiri kerajaan Goa dan Buton. Kerajaan Goa pernah mengedarkan mata uang dan emas yang disebut Jinggara. Salah satunya dikeluarkan atas nama Sultan Hasanuddin, Raja Goa yang memerintah pada tahun 1653 sampai 1669. Selain itu, beredar juga uang dari bahan campuran timah dan tembaga yang disebut kupa. Kesembilan adalah uang Picis, Kesultanan Cirebon tahun 1710 Masehi. Sultan yang memerintah kerajaan Cirebon pernah mengedarkan mata uang yang pembuatannya dipercayakan kepada seorang Cina.
Uang timah yang amat tipis dan mudah pecah ini berlubang segi empat atau bundar di tengahnya disebut picis. Uang koin jenis picis ini dibuat sekitar abad ke-17. Di sekeliling lubang ada tulisan Cina atau tulisan berhuruf Latin yang berbunyi ceribon. Yang ke-10 adalah uang rial batu Kesultanan Sumeneb Madura sekitar tahun 1730 Masehi. Kerajaan Sumeneb di Madura mengedarkan mata uang yang berasal dari uang-uang asing yang kemudian diberi cap bertulisan Arab berbunyi Sumanab sebagai tanda pengesahan. Uang kerajaan Sumeneb yang berasal dari uang Spanyol disebut juga real batu karena bentuknya yang tidak beraturan. Demikianlah 10 mata uang kuno kerajaan-kerajaan di Nusantara kita. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.